Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dan cara install Windows 10. Sejarah Windows 10. Windows 10 adalah sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli 2015 dan November 2015. Threshold 2 untuk Windows 10 versi 10.0.15.86 dirilis ke publik. Pertama kali diperkenalkan pada bit konversi pada bulan April 2014. Windows 10 dirancang untuk mengatasi kekurangan pada antarmuka pengguna yang pertama kali diperkenalkan dengan Windows 8 dengan menambahkan mekanisme tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna pada perangkat non-layar sentuh seperti desktop dan laptop, termasuk kebangkitan dari menu mulai di Windows 7, sistem desktop virtual, dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi Windows Store di jendela desktop alih-alih layar penuh. Selanjutnya adalah pengembangan Windows 10 pada bulan April 2014. Di build konferensi, Terry Mason dari Microsoft merilis versi terbaru Windows yang menambahkan kemampuan untuk menjalankan aplikasi Windows Store di jendela desktop serta menu Start yang lebih tradisional. Menu mulai baru dibuat setelah desain Windows 7 hanya menggunakan sebagian layar yang berisi daftar aplikasi berbagai Windows 7 di kolom pertama. Kolom kedua menunjukkan UI Metro untuk aplikasi bergaya Windows 8. Mason mengatakan perubahan ini akan terjadi di perubahan mendatang. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Microsoft juga memperkenalkan konsep Universal Windows APPS, memungkinkan aplikasi Windows Runtime untuk diporting ke Windows Phone 8.1 dan Xbox One sambil berbagai basis kode yang sama dan mengizinkan pengguna aplikasi dan data lisensi untuk dibagikan di beberapa platform yang dibagi antara penggunaan istilah dalam Windows 10 pada 32 bit, sistem operasi dan program yang menggunakan sistem bilangan biner hingga 32 bit atau sekitar 65.535 karakter. Selanjutnya adalah 64 bit, sistem operasi dan program yang menggunakan hingga sistem bilangan biner 64 bit. Secara teknis dianggap memiliki kinerja yang lebih cepat dan mampu menangani tugas yang lebih berat. Selanjutnya adalah antivirus, mengacu pada perangkat lunak antivirus dan pendeteksi virus yang sudah ada di komputer Anda atau berpotensi menyerang dan menyusup ke komputer Anda. Selanjutnya adalah aplikasi, mengacu pada aplikasi yang merupakan perangkat lunak yang kita gunakan untuk melakukan hal tersebut seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Selanjutnya adalah BIOS, Basic Input Output System, mengontrol fungsi dasar sebuah komputer terutama motherboard. Selanjutnya adalah Bluetooth, sebuah teknologi yang menggunakan sistem transmisi radio untuk mengirimkan data atau mengontrol perangkat keras yang mendukung penggunaan Bluetooth dari ponsel ke printer hingga ke mesin cuci. Selanjutnya adalah program, sebuah program untuk menjalani dunia website, browser yang sudah tersedia di Windows 10 adalah Internet Explorer 10, peramban lain yang sama-sama dikenal termasuk Firefox dan Google Chrome. Selanjutnya adalah byte, sebuah unit data yang terdiri dari 10 byte, data kurang dari 1 byte, dan 1 byte biasanya dipresentasikan dalam bentuk karakter yang dapat berubah huruf, yang berupa huruf, angka, tanda baca, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kontrol panel, fungsi untuk mengkonfigurasi berbagai fungsi dasar pada komputer dan Windows. Selanjutnya adalah mode kompatibilitas. Windows 10 menyediakan mode untuk membantu Anda menjalankan aplikasi untuk versi Windows yang lebih lama. Selanjutnya adalah konsol manajemen komputer, fitur yang tersedia di Windows untuk mengadministrasi, di mana Anda dapat mengolah program, layanan, dan komponen. Selanjutnya adalah cut, copy, dan paste. Cut digunakan untuk memotong item yang dipilih, bisa berupa teks, file, foto, dan memindahkannya ke lokasi lain. Sedangkan copy digunakan untuk menyalin item jika item telah dipotong atau disalin untuk diterapkan
ke tempat lain cukup ditempel. Selanjutnya adalah text bar, area persegi panjang di bagian bawah desktop Windows untuk icon perangkat lunak yang tidak aktif dan aktif. Selanjutnya adalah window update, fitur dalam Windows yang bisa membantu Anda mendapatkan update untuk menambahkan fitur, terutama yang berkaitan dengan masalah keamanan. Selanjutnya, penginstalasian Windows 10 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Ihsan Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penginstalan Windows 10 dan cara update Windows 10. Untuk langkah-langkah penginstalan, yang pertama, shutdown komputer Anda lalu masukkan media installer seperti flash disk atau DVD. Sebagai contoh, di sini kami menggunakan flash disk portable. Nah, ketika laptop sudah dimatikan dan flash disk telah dimasukkan, lalu tekan F2. Nah, nanti akan masuk ke tampilan BIOS. Di sini Anda masuk ke menu boot dan pilih USB FDD. Lalu tekan F9 untuk save dan exit. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian ubah time and currency format menjadi Indonesia. Tapi untuk language to install dan keyboard or input method itu tidak perlu diubah. Nah, setelah diubah, lalu klik next. Di sini klik install now. Nah, selanjutnya jika kalian mempunyai serial number, maka masukkan di sini. Tetapi jika kalian tidak punya serial number, kalian klik I don't have a product key. Nah, karena kami di sini tidak memiliki serial number, maka kami klik I don't have a product key. Nah, di sini kalian hanya memilih Windows apa yang akan kalian gunakan di PC atau laptop Anda. Sebagai contoh, kami akan menggunakan Windows 10 Pro dengan ukuran 64 bit. Nah, untuk ukuran ini bisa kalian tentukan dengan ukuran laptop kalian atau PC kalian, disesuaikan dengan laptopnya. Nah, lalu klik next. Nah, kemudian di sini hanya checklist atau centang I accept the license terms. Lalu klik next. Nah, untuk di bagian ini karena kita akan menginstal ulang, maka kita pilih custom Windows only. Ya. Nah, di sini akan muncul tampilan partisi. Saat tiba di partisi, kalian harus berhati-hati karena jika salah menghapus, maka file penting Anda atau data-data penting akan ikut terhapus. Nah, jika kalian menggunakan hard disk kosong, kalian hanya tinggal membaginya menjadi dua partisi, yaitu drive C dan drive D. Drive C itu drive no partition 2 dan drive D drive no partition 3. Nah, jika sebelumnya kalian pernah menginstal sistem operasi Windows di sini, kalian hanya tinggal menghapus yang bagian drive C karena biasanya sistem tersebut sering ditaruh di drive C. Kalian hapus lalu bikin yang baru dengan klik new ini. Dan sesuaikan ukuran hard disknya, lalu klik apply OK dan next. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan ketika proses instalasi sedang berlangsung. Kalian hanya tinggal menunggunya hingga prosesnya selesai. Nah, nanti laptop akan restart sendiri, ya. Di sini hanya klik restart now. Nah, untuk di sini jika diminta serial number, kalian masukkan serial number. Tetapi karena kami tidak mempunyai serial number, maka kami klik do this letter di sini. Nah, setelah klik itu, klik I on it. Lalu buat akun laptop atau PC Anda, isi password, username dan hint-nya. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai dan kalian akan masuk ke desktop Windows 10 seperti ini. Ya. Itu adalah cara install Windows 10 menurut kami. Nah, untuk selanjutnya cara update Windows 10.
Yang pertama, kalian ke menu pencarian lalu cari check for updates. Nah, lalu klik open. Nah, di sini ada check for update, kalian klik. Jika di sini ada pemberitahuan tentang pembaharuan fitur, kalian klik download dan install atau download and install. Ya. Nah, jika sudah diklik maka pembaharuan sedang berlangsung atau sedang mendownload. Ya. Nah, jika sudah maka klik restart now di sini untuk menginstal versi terbaru Windows 10. Nah, jika sudah, kalian cari ke menu pencarian lalu cari about your PC di belah pencarian, lalu klik open untuk melihat apakah versi Windows telah diperbarui dan memenuhi harapan Anda. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh Windows yang telah diupdate. Nah, itu adalah cara update Windows 10. Nah, untuk kesimpulannya dari sistem operasi Windows 10 ini, menurut kami sistem operasi Windows 10 adalah sistem operasi yang bertugas sebagai pelantara atau antara pemakai atau user dengan komputer atau perangkat keras. Sistem operasi ini adalah salah satunya dapat diartikan sebagai software atau perangkat lunak untuk membantu hardware atau perangkat keras ketika sedang menjalankan fungsi-fungsi di dalamnya. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah sistem operasi Windows 10 adalah salah satu sistem operasi yang sering digunakan kebanyakan orang. Akan tetapi, untuk beberapa orang awam, sistem operasi ini cukup rumit digunakan. Berikut itulah adalah pengenalan tentang Windows 10 dan cara install, cara update menurut kami. Nah, berikut adalah beberapa pengertian tentang Windows 10. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.